Nih, kulit permukaan. Kenapa matahari bisa tenggelam? Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pengampu serta rekan-rekan mahasiswa Elektro Universitas Lampung. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 9, yaitu penanganan akhir masa pakai dengan judul daur ulang limbah elektronik. Di sini ada saya, yaitu Ketua Novendra dengan NPM 2455031913 dari kelas TED. Kemudian teman saya ada Saya Roberto Stri Simamora, NPM 2415031138 dari kelas TED. Dan untuk yang terakhir ada saya Muhammad Al-Fakih Dafa Mulia dengan NPM 2415031129. Baik, pada presentasi ini akan mengupas tidak hanya dampak lingkungan dari limbah elektronik, tetapi juga meninjau secara teknis teknologi ekstraksi logam modern yang relevan dengan disiplin ilmu teknik elektro. Baik, lanjut pada slide selanjutnya. Pada slide ini ada beberapa poin, yaitu ada untuk memandu diskusi kita presentasi ini dibagi dalam 4 segmen utama, yaitu pertama kita akan membedah data statistik global terkini mengenai volume waste dan proyeksinya hingga tahun 2030. Kedua, analisis teknis mengenai dampak bahaya khususnya paparan logam berat dan polutan organik persisten. Yang ketiga, komparasi metode daur ulang antara sektor informal dan formal termasuk pembedahan teknologi metalurgi. Dan yang terakhir kita akan membahas kerangka regulasi seperti konvensi Basel serta pendekatan ekonomi sirkular. Baik, slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya ini berdasarkan pemantauan global terbaru pada tahun 2022 dunia menghasilkan 62 juta metrik ton limbah elektronik. Angka ini mempresentasikan lonjakan eksponensial sebesar 82% sejak tahun 2010 yang dikatalisasi oleh inovasi teknologi yang cepat dan siklus hidup produk yang makin pendek. Secara visual, 62 MT ini ekuivalen dengan 1,55 juta truk trailer berkapasitas penuh yang jika dibariskan dapat mengelilingi garis khatulistiwa bumi. Namun dari perspektif material science, tumpukan ini menyimpan urban mine bernilai masif, yakni sekitar 91 miliar dolar AS dalam bentuk logam berharga seperti tembaga, emas, dan elemen tanah jarang. Baik, slide selanjutnya. Grafik ini mengilustrasikan trajektori pertumbuhan EWAS linear menuju eksponensial. Dimulai dari baseline 34 metrik ton di tahun 2010, volumenya merambat naik secara konstan, melewati 44 MT di 2014, 53 MT di 2019, hingga menembus 60 MT pada 2022. Model prediktif memproyeksikan bahwa pada tahun 2030, volume ini akan mencapai 82 juta metrik ton. Parameter yang paling kritis di sini adalah diferensial laju. Laju generasi sampah elektronik tumbuh 5 kali lebih cepat dibandingkan kapasitas infrastruktur daur ulang global yang ada saat ini. Dan slide selanjutnya. Dampak langsung dari trajektori grafik sebelumnya adalah terciptanya recycling gap yang masif. Data operasional tahun 2022 menunjukkan bahwa dari total 60 MT hanya 22,3% EWAS yang berhasil didaur ulang melalui jalur formal dan terdokumentasi. Dan lebih memperhatikan lagi di ranah rekayasa elektronika tingkat lanjut, kurang dari 1% pasokan rare earth elements seperti neodymium untuk motor listrik didapatkan dari proses daur ulang. Sisanya hampir 80% berakhir di TPA yang melepas limbah beracun atau dieksploitasi oleh sektor informal dengan metode metalurgi purba yang merusak ekosistem. Slide selanjutnya. Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa. Memasuki bagian pertama, kita harus memahami anatomi dari limbah elektronik itu sendiri. Sebagai engineer, sebelum kita dapat mendesain sistem daur ulang, kita mutlak harus menganalisis karakteristik material,
dan persentase komposisi penyusun suatu perangkat keras. Tapi lu kok ikut? Slide selanjutnya. Oh, yang rekam. Baik, slide selanjutnya grafik pie ini mendemonstrasikan fraksi massa rata-rata dari limbah elektronik secara global. Logam struktural seperti besi dan baja mendominasi sebesar 48%, diikuti oleh selubung polimer atau plastik sebesar 21%. Yang paling bernilai secara kelistrikan adalah 21% fraksi tembaga dan logam non ferus lainnya. Ingat, ini adalah inti dari konduktor sirkuit. Sisanya 10% adalah kaca dan keramik. Catatan akademis kritis di sini, meskipun komponen berbahaya secara massa fisik hanya memakan sekitar 3% dari total berat, fraksi minoritas ini menyimpan konsentrasi pekat dari lebih 60 elemen beracun yang mengancam biosfer. Baik, slide selanjutnya. Pada slide 8 ini, paradoks Ewes adalah dualitas intrinsik yang menjadikannya unik di antara limbah padat lainnya. Di satu sisi, ini adalah tambang perkotaan atau urban mine. Logam mulia seperti emas, perak, dan palladium serta base metal seperti tembaga terkonsentrasi 10 hingga 100 kali lebih pekat dalam print circuit board atau PCB dibandingkan pada biji geologis alami di daerah tambangan. Di sisi lain, Ewes adalah reaktor toksik mikroskopis. Terdapat bahan kimia persisten seperti timbal merkuri, kadmium, timbal serta senyawa redartan api seperti BFRs. Kesalahan penanganan melepaskan patogen kimia ini menyebabkan risiko pencemaran tanah dan akuifer air tanah yang bersifat irreversible atau tidak dapat dipulihkan. Slide selanjutnya. Bumi itu bulat. Komponen berbahaya kritis. Mari kita tinjau spesifik di mana kontaminan ini tersembunyi di dalam perangkat keras. Pertama, PCB, titik solder konvensional, dan konektor menggunakan panduan timbal, BB, antimon SB, dan beryllium BE. Itu konduktivitas mekanis. Kedua, komponen baterai dan akumulator, khususnya pada sirkuit portable lama bertipe NCD. Sel baterai ini adalah penyumbang utama kadmium, TCD, dan nikel terlarut. Ketiga, termuka di visual atau display. Tabung CRT lama memiliki selubung kaca yang menampung 2 hingga 3 kg oksida timbal untuk menahan radiasi. Sementara layar LCD modern menggunakan uap merkuri pada sistem lampu latarnya. Baik, slide selanjutnya. Udah mikir itu. Pada bagian 2 ini ada bahaya kesehatan lingkungan. Di bagian kedua ini kita beralih dari analisis material ke toksikologi dan ekologi. Kita akan membedah bagaimana reaktivitas kimia dari komponen-komponen elektronika tersebut saat terdegradasi secara tidak wajar. Baik, slide selanjutnya. Tabel ini merupakan profil klinis dan ekologis dari 4 kontaminan utama. Ada timbal, BB dari solder, dan kaca bertindak sebagai agen neurotoksik kuat yang merusak jaringan korteks, sangat fatal bagi neurodevelopment anak. Ada merkuri, lagi yang saklar usang menargetkan sistem saraf pusat CNS manusia dan menginduksi tremor serta gangguan sensori kronis. Dan ada kadmium atau CD sangat karsinogenik dan secara historis menyebabkan nefrotoksitasi berat seperti sindrom Itail di Jepang. Terakhir ada kromium hexavalen yang diaplikasikan sebagai pelapis sasis logam anti korosi, merupakan agen penyebab mutasi, mutai dana, dan inflamasi pernapasan akut jika terinfeksi. Kemudian slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selain logam, kita menghadapi POP-S atau volatile organic persistent. Senyawa ini didesain secara kimia untuk stabil, yang ironisnya membuat mereka mustahil terurai di alam. Pertama, BFRs atau brominated flame retardants. Senyawa bromin yang disuntikkan pada plastik casing untuk menahan percikan api ini terbukti secara endokrinologis mengganggu keseimbangan hormon manusia. Kedua, dioksin dan furan. Ini bukanlah bahan bawaan pabrik, melainkan byproduct atau produk sampingan sintetis
ketika insulasi polimer dibakar secara tidak sempurna. Ketiga, refrigeran usang seperti freon dan klorofluorkarbon dari kompresor pendingin berkas yang melepaskan radikal klorin perusak stratosfer dan memiliki potensi pemanasan global ribuan kali lipat dari karbon dioksida. Slide selanjutnya. Saya ingin menyoroti secara tajam gas dioksin, karena ini adalah reaksi kimia paling mematikan di sektor daur ulang. Ketika insulasi kabel berbasis PVC dibakar pada suhu rendah di bawah 800 derajat Celcius, untuk mengambil tembaganya, klorin bereaksi dengan karbon membentuk rantai dioksin aromatik. Senyawa ini adalah karsinogen absolut tipe 1. Bahaya utamanya adalah ia bersifat lipofilik dan biokumulatif. Artinya ia akan menumpuk dalam jaringan adiposa rantai makanan secara permanen. Partikulat dioksin juga menampung pada aerosol dan sanggup menyebar lintas provinsi melalui aliran angin, menjadikannya ancaman udara bebas. Slide selanjutnya. Matriks risiko ini memvalidasi urgensi infrastruktur rekayasa. Untuk penumpukan di TPA atau landfilling dinilai berisiko tinggi karena keasaman air hujan mempercepat korosi selubung elektronik, menciptakan lindi asam yang menjalar ke air tanah. Insinerasi termal non-standar memicu pelepasan gas asam korosif dan dioksin tadi. Indikator merah menyala pada daur ulang informal, menandakan level bahaya ekstrim karena pekerjanya berinteraksi langsung tanpa batas dengan materi B3. Satu-satunya jalur aman bagi insinyur adalah pemprosesan pada fasilitas formal dengan scrubber, gas emisi, dan sistem pengolahan limbah cair tersertifikasi. Slide selanjutnya. Bagian 3. Kita akan mengontraskan langsung antara realita lapangan sektor informal dengan efisiensi sistem industri pengolahan tersertifikasi formal. Perbandingan ini mendefinisikan batas antara eksploitasi berbahaya dan pemulihan sumber daya berbasis teknik. Slide selanjutnya. Sektor informal beroperasi utamanya di negara berkembang, tempat penegakan hukum lingkungan lemah, menjalankan 3 prosedur rudimenter yang destruktif. Pertama, open burning atau pembakaran terbuka, matriks PCB dan tembaga, yang telah kita bahas implikasi polusinya. Kedua, acid bath. Mereka menyeduh sirkuit dengan campuran asam nitrat, pekat, dan HCI untuk melarutkan pelapisan emas kontak konektor. Limbah asam sianida cairnya dibuang langsung ke drainase tanah tanpa filtrasi ionik. Ketiga, physical smashing. Pekerja memecahkan tabung hampa kaca menggunakan palu, melepaskan awan debu silika dan serpian timbal yang terinhalasi langsung tanpa pelindungan saluran pernapasan. Slide selanjutnya. Kontras dengan metode barbar sebelumnya, sektor formal mendasarkan operasionalnya pada teknik pengendalian proses. Diawali dari dismantling manual oleh teknisi yang kompeten untuk mencopot elemen B3 berisiko tinggi secara utuh, seperti kapasitor bertekanan, sel litium, atau saklar merkuri. Memastikan materi ini dialihkan ke jalur limbah khusus. Proses intinya adalah shredding, termekanisasi. Sasis dicacah menggunakan bilah komunusi putar dalam ruang vakum negatif yang dipersenjatai sistem scrubber basah untuk menetralisir debu polutan udara seketika. Seluruh rantai pasok diamankan dengan protokol HSE ketat yang mengutamakan batasan perjalanan okupasi. Slide selanjutnya. Berikut adalah arsitektur unit operation di pabrik daur ulang modern. Langkah pertama adalah koleksi dan sortasi presisi tinggi, memilih limbah berdasarkan morfologi produk menggunakan sensor pintar. Tahap paling penting adalah dekontaminasi, mencabut baterai dan pendar fluoresen yang dilarang keras masuk ke pencaca atau shredder. Selanjutnya matriks solid dilempar ke mesin shredding untuk mereduksi diameter butir, memfasilitasi pelepasan interlocking antar material. Pada tahap separasi akhir, rekayasa fisik tingkat lanjut dilibatkan. Belt magnetik permanen, menara baja murni atau ferrous, sementara teknologi eddy current separator yang menginduksikan medan elektromagnet berosilasi akan melemparkan logam non-ferrous seperti aluminium dan tembaga, memisahkannya secara sempurna dari puing plastik polimerik. Slide selanjutnya.
Memasuki bagian 4, kita akan mendalami core teknologi yang memungkinkan logam-logam dalam IWES diubah kembali menjadi bahan baku sirkuit elektronik berskala nano. Terdapat 2 jalur termodinamika utama di tingkat metalurgi ekstraktif, pyro dan hidro. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu proses pyrometalurgi. Apa sih yang dimaksud dengan proses pyrometalurgi di sini? Merupakan rute thermal klasik adalah pyrometalurgi mengandalkan energi kinetik dari suhu ekstrim yang menembus ribuan derajat Celcius. Lalu siklus dimulai dengan dyeing untuk mengevaporasi kadar air dan dilanjutkan dengan roasting untuk pemanggangan ekstotermik bersistem udara injeksi yang dirancang secara termodinamis. Lalu berikutnya merupakan tungku smelting, yaitu fase fungsi reduksi masif di mana matriks keramiknya dan pengotor dicairkan menjadi terak, sehingga lelehannya logam tembaga ini dan logam mulia berat akan tenggelam ke dasar. Lalu cairan kasar ini dituangkan ke refining cell untuk anodisasi pemurnian tingkat lanjut menjadi katoda berstandar industri komponen. Next. Di mana nih? Ayo Cok. Next slide-nya. Mas. Ari mana? Iya, Cok. Lalu di sini ada proses hidrometalurgi. Sebagai alternatif rendah emisi termal, ada hidrometalurgi, teknik ekstraksi dengan medium, yaitu cairan pelarut, sering bekerja di bawah suhu di air biasa. Lalu di tahapan selanjutnya itu tahap primer atau bleaching, pelindian, sehingga untuk menginjeksi reagen asam sulfat atau cyanida encer yang dirancang khusus untuk bereaksi secara elektrokimia dengan ion logam padat menjadi wujud liquid atau PLS. Lalu cairan ini akan memasuki tahap purification melalui pertukaran ion, sehingga akhirnya fase esensial bagi teknik elektro ini menggunakan mekanisme electrowinning, di mana tegangan DC-nya dari sel elektrolit akan memaksa kationnya untuk mengendap sebagai pelat anoda murni berskala konduktor dengan kemurniannya yaitu sebesar 99,9%. Lalu next slide-nya lagi. Ada perbandingan pyro versus hidro, yaitu kalau pyro di sini sangat tinggi dan memerlukan skala besar. Untuk lingkungan itu emisi gasnya SO2 atau dioksin, dan untuk keunggulan itu cepat dan berkapasitas besar. Sedangkan hidrometalurgi di sini rendah untuk energinya dan skala operasinya bisa dimulai skala kecil. Lingkungannya merupakan limbah cair atau asam dan keunggulannya selektif atau recovery tinggi. Lalu next. Bagian 5 di sini regulasi dan solusi masa depan. Untuk regulasi di sini ada 2 instrumen, yaitu pertama EPR atau tanggung jawab produsen yang diperluas. Apa sih yang maksud EPR ini? Untuk mendorong eco design. Jika perusahaan sulit mendaur ulang laptop, biaya buangnya mahal, jadi terpaksa untuk desain tata letaknya yang mudah. Lalu untuk yang kedua, konvensi Basel. Di sini merupakan lapis untuk penyelundupan jutaan kontainer sampah elektronik rongsok dari negara utara menuju maritim di benua berkembang dengan dalih donasi atau barang sekunder. Lalu untuk slide selanjutnya, regulasi internasional. Regulasi internasional ini yang pertama itu merupakan resolusi di hulu rantai pasok dan model ekonomi sirkular, mengganti sistem gali buat buang menjadi lok tertutup. Dan juga ada right to repair menuntut OM, itu seperti
Apple atau Samsung untuk mendistribusikan suku cadang atau IC kepada konsumen. Dan ada lalu design for disassembly, yaitu untuk kedepannya dilarang melem mati soket baterai. Dan yang terakhir itu ada paradigma untuk menyewa jam pemakaian cahaya atau jam komputasi. Lalu next slide lagi. Next lagi. Ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang kita dapat di sini merupakan krisis e-waste global ini tidak dapat lagi ditangani secara AD atau HOC. Investasi infrastruktur retroaktif, rekayasa formal bersifat absolut dan juga mendesak. Dan eksternalitas negatifnya diderita buruh informal seperti kerusakan genetik dan tidak tertutupi oleh nilai receh hasil leburan kasar tembaganya. Dan untuk pilihannya itu satu-satunya itu mengeksploitasi $91 miliar urban mine menggunakan sistem intragis pyrometalurgi. Dan yang terakhir itu inovasinya ini harus dikunci dan digerakkan oleh penegakan instrumen hukum layaknya regulasi EPR yang mengikat secara global. Next. Baik, kembali lagi ke saya. Demikian paparan teknis dari kelompok kami. Sebagai renungan penutup dari perspektif rekayasa sirkular ini, sampah elektronik hari ini hanyalah bahan mentah sirkuit masa depan yang sedang berada di lokasi yang salah. Terima kasih atas atensi luar biasa dari rekan-rekan kelas teknik elektro. Sesi kami ucapkan terima kasih. Indonesia badannya Pak